saya tetap 100% di kripto. Kalau misalkan saya di restart dari nol, terus kemudian dikasih opportunity capital dari orang lain, itu pasti saya akan 100% di kripto. Alokasinya pasti 50% itu untuk saya investasikan sendiri, akan saya tradingkan sendiri, 50%-nya ya saya mungkin buat bisnis crypto related. Ya. Saya buat buku, buat seminar, ya karena itu yang paling jago. Kenapa? Apakah AC make money? Sure, it make money. Ya. Tapi apakah saya bisa ngasihin uang sendiri di market? Ya bisa. Kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak? Karena intinya ya kamu harus baca buku ya Cash Flow Quadrant ya Robert Kiyosaki. Uang yang fix ya itu seperti air yang udah bisa ketakar. Ya. Tapi investasi ini kan nilainya pasti naik turun. Saya di market bisa berhasil atau enggak. Sebenarnya kalau saya jual kemampuan saya ya, tentang memahami market itu air yang berhenti jadinya. Kalau di market tuh air ya, tapi airnya itu sifatnya kayak lautan, kayak kolam, bisa bocor, bisa keluar. Ya. Mungkin saya sekarang unrealized profit, ya besok mungkin 2 bulan lagi unrealized loss dan lain sebagainya. Ya. Karena saya jagonya di kripto, saya bikin kayak gini cuma seminggu, ya saya maksimalin kemampuan saya buat seperti ini sebanyak-banyaknya, karena itu yang paling saya jago. Kalau mungkin saya dokter atau pengacara, ya saya 50%-nya mungkin di kripto, 50%-nya saya buat law firm ya. Atau 50%-nya saya buat klinik. Karena ekspertis saya, eksprofesional di situ. Dosen ya mungkin saya juga jadi peneliti di luar. Bisa sama. Karena saya punya skillnya di kripto, di marketnya juga punya skillnya, ya saya mastering dua-duanya. Mastering dua-duanya. Tapi selalu di yang paling kamu jago. Itu intinya. Ya mungkin kamu jagonya mungkin bukan di crypto content creating. Mungkin kamu jagonya itu consulting di sosial media. Ya kamu mastering di consulting sosial media, ya baru 50%-nya kamu diversify di kelas aset ini, ya sama-sama ada risikonya, tapi terkait dengan apa yang kamu paling jago, profesi yang kamu paling jago, yaitu yang kamu mastering. Ya sama kayak teman-teman di sini mungkin jagonya, oke, saya di media, saya jago pegang kamera, ya jadilah fotografer terbaik, ya baru sisa uangnya itu diinvestasikan. Itu jauh lebih bagus ya daripada kamu memaksakan sesuatu yang nggak kamu tahu, nggak kamu jago, itu pasti berantakan. Apalagi kayak oke, apa saya jadi influencer kripto ya sekarang karena kripto lagi happening nih. Kamu baru 4 bulan bro di sini ya, di sini. Saya udah bertahun-tahun di sini, jadi kamu nggak akan bisa membuat sebagus saya, secepat saya dalam jangka waktu yang sesingkat itu. Ya. Kalau kamu jagonya pegang kamera, terus kamu pengen jadi influencer kripto, ngomong di bawah kamera belepotan, oh. Ya mending kamu jagoin kameranya, ya dapetin tender sebanyak-banyaknya, investnya di kripto. Itu jauh lebih masuk akal karena kamu jagonya di situ. Kalau saya di restart dari nol pun, ya saya pilih tetap kripto karena paling jagonya di situ. Mungkin kalau kamu jagonya oke, managing community. Ya udah saya akan buat community sebesar-besarnya. Lihatlah dari apa misalkan, oh dari AC. Kenapa AC bisa besar? Bukan tentang calls-nya yang terbaik, bukan tentang risetnya yang terbaik, ya teorinya mungkin yang terbaik ya, debatable. Tapi karena apa yang membuat kita besar? Best story wins. Kalau kamu baca buku ya, Morgan Housel, Same as Ever, best story wins. Kenapa Aceh bisa besar? Karena story-nya bagus. Oke, satu anak dropout, satu dosen nih. Itu story-nya hebat, story-nya kuat. Kalau kamu hitung-hitungan, oh ini private community lain buat ini, oh buat ini, buat ini, buat ini. Ya mungkin debatable, bagus atau enggaknya. Kalau kamu nilainya secara angka, secara kuantitatif. Tapi secara story kenapa Aceh menang? Ya karena mungkin foundernya yang unik. Oke, mungkin cara marketingnya yang aneh mungkin. Oh oke, mungkin kontroversinya, mungkin ini, mungkin itu, mungkin itu. Itulah yang membuat menang. Best story win. Ya, jadi kamu di bidang apapun, misalkan oke, saya seorang community manager. Gimana saya caranya grow community ini? Ya udah, saya tiru apa yang orang lain lakukan. Itu saya buat cerita semenarik mungkin supaya orang join community saya. It's all about story. Karena ketika kita mencoba membuat angka ya atau mengkuantitatifkan semua yang ada di manusia, kita gila. Karena manusia ini variabelnya itu sangat unik, berubah setiap hari, dan gak ada yang bisa mengerti mempelajari behavior manusia dengan angka. Jadi jangan dipelajari dengan angka, kamu buat cerita. Even kamu pun bukan seorang, bukan community manager. Kenapa Hotman Paris jadi Hotman Paris sih? Apakah karena dia pengacara yang paling jago? Sebenarnya debatable.
tapi dia branding dia sedemikian rupa untuk jadi Hotman Paris. Ya, kayak misalkan Dr. Richard, apakah dokter yang paling jago juga? Ya debatable. Pasti ada profesor di UI yang dokter itu dia lebih jago, yang operasi otak dan sebagainya. Tapi apakah sekaya Dr. Richard? Enggak kan. Tapi kenapa Dr. Richard jadi Dr. Richard? Karena story Dr. Richard-nya itu. Ya, jadi kalau kamu ingin jago jualan, ya make the best story ever. Itu sih.